Oke. Kita bicara tentang bisnis model kanvas atau BMC ya. Ini dalam bahasa Inggris itu BMC, bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder. Jadi kalau kalian search di internet, pasti bisnis model kanvas ini sangat terkait sekali dengan yang namanya Alexander Osterwalder. Nah, kalau kalian pernah dengar istilah bisnis plan atau perencanaan bisnis, itu bentuknya sebenarnya sama seperti makalah. Ada latar belakangnya, ada tujuannya, ya kayak menyusun makalah pada umumnya, yang intinya di situ menunjukkan bisnis atau usaha yang ingin Anda buat. Jadi yang ingin kalian buat untuk pertama kalinya. Si Alexander ini menyederhanakan bisnis plan tersebut dalam bentuk bisnis model kanvas. Seperti namanya, kalau kanvas itu kan tempat untuk kita melukis. Ya kan? Jadi di sini sudah disediakan 9 kotak, di mana 9 kotak ini adalah 9 elemen utama dari bisnis. Ada key partners atau mitra utama, ada key activities atau aktivitas utama, ada key resources atau sumber daya utama, kemudian ada value proposition atau proporsi nilai, customer relationship, hubungan dengan pelanggan, ada channels, kemudian ada customer segments atau segmen pelanggan, segmentasi pasar, ya. Ada cost structure, struktur biaya, pengeluaran, ya. Revenue streams atau pendapatan. Dari sini, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Jadi ada 9 elemen utama ya, dari bisnis model kanvas ini. Nah, pada era saat ini, bisnis model kanvas itu sangat lagi tren di kalangan masyarakat gitu, yang sering digunakan karena dianggap lebih simpel daripada bisnis plan. Jadi bisnis model kanvas ini dia memvisualisasikan atau menyajikan gambaran dari bisnis yang ingin kalian buat. Jadi lebih secara ringkas dan menarik dengan bentuk 9 kolom. Jadi ini sudah pakemnya seperti ini. Ya, jadi 9 kolomnya bentuknya seperti ini. Tempat-tempatnya letak dari letak dari elemen-elemennya itu ya di situ. Jadi jangan dipindah-pindah. Revenue dan cost ini di bawah, kemudian customer segment, customer relationship channel di sebelah kanan, kemudian yang KK itu di sebelah kiri. Ya memang seperti ini. Kita bahas satu persatu tiap elemen. Ya, saya akan membahas secara ringkas, tidak perlu yang berbelit-belit. Semoga bisa bisa nyantol ya. Sambil dicatat, siapkan catatan supaya nanti nggak lupa. Oke, yang pertama untuk bisnis model kanvas kita mulai dari ini, customer segment. Ya, nomor 1 adalah ini, customer segment atau segmentasi pasar. Apa itu customer segment? Customer segment itu adalah kalau kita mengisi kolom customer segment ini, kita harus menjawab pertanyaan, siapa yang membeli produk kita? Jadi siapa yang membeli produk kita?
Iya, pelanggan kita itu kita tujukan untuk siapa? Untuk siapa? Apakah anak-anak atau remaja atau kalangan ibu-ibu ya, atau bapak-bapak? Di sini tempatnya adalah di customer segment. Kita coba lihat contoh dari ini ada ini aja yang agak mudah ya. Jadi dia adalah Gapok Tan Bakti bersama Desa Tanah Tinggi. Jadi itu kayaknya perkumpulan di mana ada rencana bisnis untuk membuat selai nanas. Kalau kita perhatikan di sini customer segmennya itu adalah keluarga, semua umur, kemudian industri kecil atau produsen roti, dan juga toko oleh-oleh. Jadi selai nanas ini memasarkan produknya untuk keluarga ya, yang penikmat selai, kemudian industri kecil. Nanti oleh industri tersebut selai ini akan dijadikan sebagai bahan baku dan juga untuk toko oleh-oleh. Bisa dibayangkan ya, untuk customer segment atau segmentasi pasar atau segmen pelanggan itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita beralih ke value proposition. Untuk value proposition ini, yang pertama tadi kan customer segment 1, terus kemudian 2 value proposition. Ini terkait dengan keunggulan atau nilai tambah atau pembeda dari produk kalian dengan produk yang lain yang mungkin sejenis. Apa yang membedakan? Apa keunggulannya? Ya, itu kalian jelaskan di sini. Value proposition. Jadi mengapa orang itu memilih produk Anda dibandingkan produk yang lain? Nah, itu di sini value proposition. Contohnya tadi selai nanas. Selai nanas ini value proposition-nya adalah yang pertama, selai kemasan botol atau toples. Yang kedua, selai kemasan plastik dengan beberapa ukuran. Yang ketiga, menerima pesanan antar alamat atau online. Yang keempat, halal dan sehat didukung oleh POM, PIRT, dan MUI. Ya, serta tempat belajar petani dan pelajar untuk pembuatan selai nanas. Jadi ini yang membedakan produknya dengan produk yang lain. Jadi ada beberapa jenis kemasan. Kemudian dia memasarkannya, terima pesanan secara online, ya. Kemudian didukung dengan halal dan sehat. Jadi ada POM-nya, BPOM, dan juga ada MUI-nya. Serta di sana dia juga mengembangkan bisnis tempat belajar bagi petani dan pelajar untuk pembuatan selai nanas. Jadi ada edukasinya juga. Dari situ, itu merupakan keunggulan dari usaha ini, Gapok Tan Bakti bersama itu. Ya. Berikutnya, setelah customer segment dan juga value proposition, kita lanjutkan ke channels. Channels, gambar channels di sini adalah gambar truk. Channels ini adalah media yang digunakan untuk marketing atau pemasaran. Apa yang kalian gunakan? Media apa yang kalian gunakan? Terus bagaimana cara pelanggan mengetahui produk Anda? Tentunya di situ. Bagaimana cara pelanggan mengetahui produk Anda? Jadi ini terkait dengan promosi, marketingnya. Zaman sekarang itu kan untuk marketing sudah canggih ya. Kita bisa promosi lewat Instagram, marketplace, Facebook, atau mungkin promosi via status story WA. Sekarang macam-macam jenis. Kalian menggunakan apa untuk promosinya? Bisa dimasukkan di channel sih, ya, terkait dengan marketingnya atau pemasaran. Contohnya tadi, untuk channelnya dari selai nanas ini adalah yang pertama dia memakai brosur. Ya, dia memakai brosur. Yang kedua dia memakai pameran atau eksibisi. Ya, pameran itu misalnya kayak kalian misalnya datang di pasar malam, itu kan biasanya ada yang jual produk-produk. Nah, dia di situ tempat dia untuk promosi, di pameran atau eksibisi. Terus yang ketiga, dia menggunakan media online. Karena tadi
Menerima pesanan antar alamat online, jadi dia menggunakan pemasarannya itu juga secara online. Entah dia menggunakan apa, ini di sini hanya disajikan secara umum saja, media online. Berikutnya, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Ya. Bagaimana cara Anda agar selalu connect dengan pelanggan? Kalau tadi channel itu adalah bagaimana cara Anda untuk bisa memperkenalkan produk Anda kepada pelanggan, artinya kan pelanggan dalam keadaan yang tidak tahu gitu, tentang produk Anda, kemudian dikenalkan. Kalau customer relationship ini, pelanggan itu sudah mengenal produk Anda dan juga pernah membeli atau menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Setelah itu, bagaimana cara kalian untuk bisa tetap membuat pelanggan ini mengikuti perkembangan dari produk atau jasa yang kalian tawarkan. Kadang itu ada yang bisa melalui email. Ya, kita sering tuh ada misalnya promosi lewat email, karena kita kan tahu emailnya pelanggan misalnya. Atau menghubungi via WA, atau ada grup khusus pelanggan kalian dengan menggunakan grup WA. Nah, itu kalian masukkan ke customer relationship. Termasuk juga diskon. Misalnya pelanggan ini sudah langganan sudah lama. Terus kalian berikan diskon khusus untuk pelanggan tersebut. Itu bisa kalian masukkan ke sini. Customer relationship. Nah, contohnya adalah ini. Ada penjualan langsung online atau outlet. Jadi dia melakukan pendekatannya dengan penjualan secara langsung. Kemudian produsen roti, ya, reseller pada minimarket atau toko roti, dan potongan harga pelanggan. Ya, jadi dia untuk menarik pelanggan itu dia juga buka reseller pada minimarket atau toko roti. Kemudian melakukan hubungan baik dengan produsen roti seperti itu. Yaitu customer relationship. Dari sini 1, 2, 3, 4. Adakah yang ingin ditanyakan dari 4 komponen itu dulu? Silakan bisa mengangkat tangan, raise hand, klik tombol raise hand di sini kalau mau tanya tentang 4 komponen tersebut. Customer segment, kemudian value proposition, channel, dan juga customer relationship. Adakah pertanyaan atau sudah paham? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan ya. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada pertanyaan yang mungkin kalian bisa tulis di kolom chat di sini ya. Nanti akan saya jawab di akhir presentasi. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah tadi kita sudah membahas empat komponen ini. Berikutnya kita beralih ke revenue stream. Di bawahnya ini langsung. Revenue itu adalah pendapatan. Ya, revenue adalah pendapatan, di mana di sini gambarnya adalah mesin kasir. Ya. Bagaimana bisnis yang kalian lakukan itu menghasilkan? Apa yang membuat bisnis kalian itu menghasilkan? Contohnya adalah kalau di selain nanas tadi, bisnisnya itu menghasilkan atau pendapatan itu kita dapatkan dari yang pertama, penjualan selai nanas. Yang kedua, penjualan pakan ternak untuk ruminansia. Ruminansia itu kayak unggas kayaknya ya. Jadi penjualan pakan ternak. Mungkin sisa-sisa dari hasil pengolahan selai itu kan otomatis ada bahan yang terbuang. Nah, itu dijual kembali dalam bentuk pakan ternak ruminansia. Kemudian yang ketiga, jasa memberikan pelatihan bagi petani atau masyarakat umum, mahasiswa, dan juga pelajar. Nah, jadi ada 3 itu dari bisnis ini yang menghasilkan. Penjualannya dari produknya, kemudian penjualan pakannya dari sisa-sisa pengolahannya, kemudian yang ketiga jasa dalam memberikan pelatihan tadi dalam sifatnya edukasi tadi. Jadi tidak ada yang terbuang, semuanya bisa menghasilkan. Itu pendapatan revenue stream.
Kemudian yang keenam adalah kita beralih, sini sudah sisi sebelah kanan, sekarang kita ke sisi sebelah kiri. Yang pertama adalah key activities. Ya. Aktivitas utama. Aktivitas utama ini adalah apa saja kegiatan yang Anda lakukan atau yang kalian lakukan untuk menciptakan value proposition. Intinya dari bisnis yang kalian buat itu, kegiatannya itu sebenarnya apa saja. Itu aktivitas utamanya itu apa saja. Langsung ke contohnya. Di sini aktivitas utamanya adalah yang pertama budidaya nanas, yang kedua penghalusan, blending, yang ketiga pemasakan, 4 pengemasan, kemudian pemasaran dan pengolahan limbah kulit nanas untuk pakan ternak. Harusnya di sini ada tambahan kegiatan, yaitu kegiatan pemberian pelatihan tadi. Ya, masuk di sini pemberian pelatihan kepada masyarakat dan petani tadi. Ya, jadi budidaya nanas, kemudian penghalusan, ya, masakan, pengemasan, pemasaran dan pengolahan limbah. Jadi aktivitas bisnis kalian itu apa, masukkan ke dalam key activities. Ya. Berikutnya nomor 7 adalah key resources atau sumber daya utama. Sumber daya utama ini bisa aset, harta, ya, bisa juga sumber daya manusia, mungkin pegawai. Nah, kalau di sini sumber dayanya adalah lahan budidaya nanas, tentu saja nggak bisa nggak bisa tumbuh kalau nggak ada lahannya, ya, lahan budidaya nanas. Yang kedua, peralatan pembuatan selai. Yang ketiga, peralatan penggiling limbah nanas untuk pakan ternak. Jadi sumber daya itu lebih ke asetnya, aset tetap, ya, aset tetap yang kalian gunakan di perusahaan usaha kalian itu apa. Ini masing-masing beda, tergantung usaha yang kalian buat. Ini kebetulan dia pengolahan terkait dengan nanas tadi. Kalau misalnya jasa, kalian jualan online, misalnya itu otomatis isinya juga beda lagi. Jadi tergantung dengan jenis usaha yang kalian rintis, yang kalian mau buat itu seperti apa. Berikutnya adalah key partner. Key partner atau mitra utama. Mitra utama ini terkait dengan kalian itu bekerja sama-sama siapa sih untuk membuat usaha ini. Kita kan nggak mungkin ya, meskipun perusahaannya itu perseorangan, misalnya, kita kan tetap butuh orang lain kan untuk menjalankan bisnis, entah itu vendornya, ya, vendor suppliernya, atau mungkin yang lain-lainnya yang ikut bekerja sama dalam pembentukan bisnis atau usaha tersebut. Di sini contohnya adalah mitra utamanya yang pertama minimarket. Ya, tadi kan kita buka reseller minimarket. Ya, jadi otomatis mitra utamanya adalah minimarket, kedua hotel, ketiga perindak, ya, kemudian GoFood, misalnya kita online, otomatis kita kan butuh GoFood atau Tiki, nah di situ itu mitra utama juga. Kemudian rumah kemasan, kemudian pengusaha roti, dan juga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi partner utama atau mitra utama kita itu siapa saja, itu masukkan ke dalam key partner. Dan yang terakhir adalah cost structure atau pengeluaran. Pengeluaran untuk usaha ini apa saja? Nah, itu kaitkan dengan yang pertama, key activity. Ini otomatis kita butuh pengeluaran untuk budidaya nanas terkait dengan bahan baku, biaya bahan bakunya. Kemudian untuk penghalusannya, ada biaya penghalusannya nanti apa? Mungkin beli peralatannya, itu nanti terkait juga dengan key resources, ya. Dan juga biaya untuk pemasarannya, terkait dengan channelnya. Jadi 3 ini kuncinya. Biayanya itu terkait dengan 3. Key activity, key resources, dan juga channel. Di sini ada biaya budidaya nanas. Kemudian ada biaya panen, biaya pembuatan selai, biaya pengolahannya limbah, kemudian biaya kemasan, air listrik, sosialisasi, promosi pajak, perizinan, dan lain-lain. Untuk pengeluaran silakan masukkan ke sini. Ya, cost structure atau struktur biaya.
Itu saja. Jadi ada 9 komponen utama dari bisnis model kanvas itu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa raise hand. Oke, Divania Putri Ratmawan. Silakan diaktifkan mikrofonnya, Divania. Pak, saya mau tanya, kalau misal kayak yang jualan, misal ya masker di kayak di Shopee gitu itu apa juga buat kayak gitu Pak, kayak model kanvas gitu? Oke, seperti yang sudah dimatikan lagi. Oke, bisnis model kanvas ini kan sebenarnya perencanaan usaha. Jadi apapun usahanya itu boleh saja membuat bisnis model kanvas. Ya, ini kan sebagai ibaratnya reng-rengan kayak apa ya, perencanaan kita dalam membuat usaha. Akan lebih bagus kalau kita buat bisnis model kanvas ini supaya usaha kita itu terarah. Ya, usaha kita terarah. Itu sih dimana. Dan mungkin ini itu dibutuhkan ketika kalian butuh dana kredit, ya kredit pembiayaan dan lain-lain supaya lebih meyakinkan kalian bisa pakai ini. Jadi untuk menjelaskan itu enak, bisnisnya itu modelnya seperti ini loh. Apakah Anda mau kerjasama dengan saya? Jadi lebih kayak apa ya? Untuk tujuan-tujuan kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada tujuan yang seperti itu ya, sebenarnya tidak membuat itu tidak apa. Ini supaya orang itu lebih mengenal si usaha itu seperti apa. Ya, itu Divania. Iya Pak, terus kalau kita ya misal membuat kayak gitu, lah untuk memproduksi barang kita itu kan bisa memasarkan sendiri, maksudnya bisa membuatnya sendiri gitu loh Pak. Lah sedangkan memasarkan kepada orang yang gaptek gitu gimana Pak? Gaptek, maksudnya Iya, yang kayak ibu-ibu gitu ya yang dia kayak nggak ngerti. ibu gitu, ya yang Nah, nggak bisa oke, teknologi. oke. Nah, itu kembali lagi ke strategi pemasaran kita itu. Ya. Memang kan zaman sekarang, oke, memang teknologi itu sangat kuat ya. Kalau misalnya kita menggunakan teknologi itu, rasanya kayak ya zaman sekarang itu serba dipermudah dengan teknologi. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak semua orang itu melek teknologi, ngerti tentang teknologi. Seperti itu strategi marketingnya terus gimana? Bisa kita misalnya dari mulut ke mulut. Misalnya kita pura-pura nih jualan di apa? Kita pura-pura beli di Lijo. Kemudian sedikit-sedikit kita kayak Butejo gitu loh ya. Jadi sedikit-sedikit kita masukkan promosi. Kita pakai produknya kita misalnya, terus kita kan ada ibu-ibu tuh yang misalnya kok api ini akhirnya kan kamu kenalkan di situ produknya. Jadi secara offline otomatis. Ya, secara offline atau mungkin ya gimana sih caranya supaya supaya pelanggan itu meskipun nggak dari sosial media itu bisa ngerti, ya itu pintar-pintarnya kita aja sih seperti itu Divania. Pak, Pak sama Prisi satu lagi mau tanya. Itu kalau misal kita usaha terus modalnya itu kayak kurang gitu loh Pak. Itu gimana? Padahal kita masih merintis. Oke. Nah, namanya memulai usaha itu tidak mudah memang Rek. Tentu faktor modal itu yang terpenting kan. Apalagi merintis awal-awal kita cuma punya uang berapa sih gitu kan. Nah, dari situ makanya wirausaha itu kan tipe orang yang harus berani memulai. Rugi di awal itu sebenarnya tidak masalah, ya. Rugi di awal tidak masalah. Memang kita tuh wirausaha itu tidak yang kayak misalnya kayak PNS kan gajinya tetap tuh tiap bulan. Wirausaha enggak. Wirausaha tidak. Jadi kadang kita mungkin mengalami rugi, tapi kita kadang untungnya besar. Nah, dari itu tinggal bagaimana kita bisa ibaratnya ya kayak modal misalnya kalau faktor modal. Kita kan bisa pinjam. Jangan takut untuk pinjam uang. Ya, yang penting kita bisa mengembalikan uang tersebut. Gitu. Jadi kita bisa pinjam uang atau mungkin kita dengan modal yang sedikit itu gimana sih cara kita putar otak? Gimana caranya dengan modal yang sedikit itu kita bisa uh, memulai usaha yang mau kita rintis itu. Gitu. Nah sebenarnya ya kalau kalian ada kesempatan tatap muka, saya itu ada film bagus.
film dari Thailand. Kalau kalian bisa sih searching di Ganul, kayaknya ada Ganul atau terbit.com kalau mau download. Itu bagus, dia jadi mau mulai usaha dari nol yang benar-benar dia itu beralih-alih usaha sampai akhirnya dia itu berhasil. Filmnya bagus memang, jadi durasinya 1 jam atau 2 jam gitu, dan itu dia punya menginspirasi kita bahwa usaha itu kita harus berani untuk memulai. Jangan dengarkan orang lain gitu. Yang penting kita mulai dulu lah dengan usaha itu. Gitu. Kalau kalian sebelumnya saya lupa. Pokoknya itu yang dia itu bisnisnya itu Taikenoi itu loh, yang rumput laut, nori yang dijual di Indomaret, nori yang cuma selembar isinya itu. Saya pernah lihat Nah itu. itu salah satu film wirausaha yang bagus. Tapi sayangnya kita nggak tatap muka, jadi nggak ada film-film kayak gitu. Itu sih Divania. Iya Pak, makasih. Oke, silakan diklik lagi resensinya. Oke. April. Silakan April, jadi nyalakan. Iya Pak, saya mau tanya ya, kenapa posisinya kotaknya itu mencar atau tidak urut sesuai nomor? Nah, itu apakah posisinya itu sudah diatur seperti itu dari sananya? Oke. Sebenarnya Sebenarnya kan ini bisa dilihat dari, nggak harus secara urut kan. Ya kan? Sebenarnya kalau kita mau kayak kita lihat kan sebenarnya dia sudah bisa menjelaskan. Di sini kan sudah ada yang item-item ini kayak kayak judul babnya itu loh. Sebenarnya nggak urut nggak apa-apa, cuman lebih enaknya itu saling terkaitannya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi misalnya nggak urut pun juga nggak apa-apa. Tapi dari sana itu sudah modelnya seperti ini. Ya, dari sana tuh kotak-kotaknya memang sudah diatur sedemikian rupa. Mungkin dari pihaknya si Alexander tadi, ini kotak 3 ini yang lebih banyak mungkin sehingga ditaruh di tengah. Terus kemudian ini yang agak sedikit, akhirnya ditaruh di pinggir-pinggir. Dan cost dan revenue itu dijadikan satu di bawah. Mungkin saya nggak tahu sih si Alexander ini menyusunnya itu seperti apa. Cuman dari beberapa literatur atau sumber itu memang urutannya seperti yang saya sampaikan tadi. Cuman memang kotaknya nggak sesuai urutan memang ya wis. Kotaknya memang pakemnya seperti itu. Gitu. Oh iya Pak, makasih ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan raise hand kalau memang ada yang ditanyakan. Sebenarnya ini sebenarnya mudah. Nanti saya saya kirimkan ya contoh-contoh bisnis plan-nya. Sepertinya kalau dari contoh-contoh itu akan sangat lebih mudah dalam membuat dibandingkan kalau misalnya kita cuma lihat teorinya saja, kita lihat penjelasannya. Tapi kalau dari contohnya, insya Allah nanti bisa.